Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanallah, solihah. Calon pemimpin masa depan. Ta'yun. Menuju mata. Yang sedang sayang. Sayangku, alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa dipertemukan Allah dengan ada keadaan sehat walafiat, penuh semangat, salih-salihah semuanya. Sayangku, marilah acara ini kita buka dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nak, untuk lebih berkahnya, kita doa bersama, minta tolong saling ganteng. Oke, silakan dibantu anak saya. Persiapan berdoa mau belajar. Tangan diangkat. Silakan semuanya tangannya diangkat. Mulai. Subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita berdoa bersama. Insya Allah berkahi belajar kita hari ini. Sayangku, nah, hari ini siapa yang hari ini dalam kondisi gembira bahagia? Silakan angkat tangan. Siapa yang sedih? Ada yang sedih? Oh, ya ada, alhamdulillah ya Allah, semua sehat, bahagia, penuh ceria. Oke, sayangku, hari ini kita mau belajar apa ya? Kira-kira mau belajar apa, nak ya? Berhitung, Berhitung. Oke, berhitung. Ada apa lagi, sayangku? Berhitung. Oke. Apa lagi, sayangku? Perkalian. 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 Oh, udah jadi perkalian. Apa tadi, Kak? Apa, sayangku? Perkurangan. Penjumlahan dan pengurangan. Apalagi sayangku? Penjumlahan dan pengurangan. Oke. Apalagi sayangku? Oke. Silakan. Apalagi ya selain penjumlahan dan pengurangan? Ustazah izin sama ya. Lucu loh. Subhanallah, sayangku. Toleransi penjumlahan. Perhatikan sayangku. Berkait dan menghargai dan toleransi penjumlahan dan pengurangan. Subhanallah, sayangku. Alhamdulillah. Allah berikan. Alhamdulillah kita ditempatkan di negeri yang tercinta NKRI. Subhanallah, indahnya negeriku, banyak sukunya, berbahasa yang banyak. Bahasanya banyak, punya banyak.
Adat istiadatnya juga banyak. Subhanallah. Indah sekali. Allah ciptakan kita di negeri NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Subhanallah. Halo sayang. Kita itu, halo. Coba perhatikan. Solih-solihah itu sama nggak dengan ayah, bunda? Mirip. Mirip ya? Oh, mirip. Alhamdulillah. Oke, sekarang apa itu ada miripnya ya? Pasti beda nggak sayangku? Solih-solihah sama ayah, sama bunda, sama adik, sama kak, beda nggak sayangku? Nggak dengar. Nggak dengar? Oke. Kita itu, sayangku, kita itu adalah diri kita sendiri. Kita itu beda dengan yang lainnya. Kita itu ya diri kita. Ya, kita berbeda. Ada yang rambut teman kita itu keriting, ya nggak sayangku? Fisiknya berbeda. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sama mata. Subhanallah. Ya, indahnya Allah menciptakan seluruh manusia itu berbeda-beda. Nggak ada yang sama, nak. Allah menciptakan seluruh manusia itu berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Lah, sayangku, bagaimana Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda? Oke, nak, sayangku. Subhanallah. Perhatikan, sayangku, ya, bahwa Allah menciptakan ya kita itu berbeda-beda. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, sudah langsung aja artinya aja ya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Allah menciptakan manusia itu dari apa sih aku? Dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian dijadikan apa, nak? Berbangsa-bangsa, bersuku. Beda apa sama, nak? Berbeda, sayang. Tujuannya Allah apa, sayangku? Allah menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa, sayangku? Untuk saling mengenal. Untuk saling apa, sayangku? Untuk saling mengenal. Sayangku, dulu ayah dan bunda belum mengenal sama sekali. Setelah mengenal, subhanallah. Iya nggak, sayangku? Saling mengenal. Kita itu berbeda. Berbeda-beda. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, itu berbeda-beda untuk saling mengenal satu dan yang lainnya. Nah, nak sayangku, subhanallah, sayangku. Subhanallah, nak. Sayangku, subhanallah. Kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri yang kita cintai. Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI. Yang banyak aneka ragam, berbineka tunggal ika. Ya, Bineka Tunggal Ika. Ya, lah, bagaimana perbedaan itu indah sekali, sayangku. Berbeda itu indah. Ya, perbedaan itu indah sekali. Jadi bagaimana dalam perbedaan itu kita harus saling mengenal, saling mengasihi, saling menyayangi. Nah, itu semuanya, sayangku, ingat ya, kita harus saling menolong, saling membantu. Ingat kemarin, sayangku, saling membantu, menolong pada siapapun, nggak pilih kasih. Oke, nah, sayangku, nah, ini semuanya, sayangku, ya, kita itu ya saling menyayangi, saling menghormati. Ingat, ada pada sila keberapa, sayangku?
Kedua. Kedua. Dari apa saya Pancasila. Bunyinya apa, nak? Gambarnya apa coba gambarnya? Gambarnya atau simbol gambarnya ada Pancasila kedua. Bunyinya gimana, sayangku? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa bunyinya, sayangku? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Nah, sayangku, solih-solihah hebat semuanya. Nah, bagaimana, nak, pengamalan Pancasila sila kedua itu? Ya, contohnya bagaimana? Contohnya ini, sayangku, ya, sebagai contohnya. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beda-beda. Maka dari itu perbedaan itu, nak, kita perbedaan itu ya. Itu contoh sikap sila kedua. Yang pertama, sayangku, yaitu tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Kita tidak boleh membeda-bedakan kepada siapapun. Karena apa, sayang? Kita itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paham, sayangku? Oke, yang kedua, yaitu menjaga hak ya, mohon maaf, menjaga hak dan kewajiban ya diri sendiri dan orang di sekitar kita. Kita menjaga hak dan kewajiban diri kita sendiri dan orang yang di sekitar kita. Maka kita saling menyayangi, nak, kita menjaga haknya. Kalau orang lain pun haknya kepada ayah bunda ya, hak kita ya. Bagaimana kita ya harus disayangi oleh ayah bunda, kita juga boleh menyayangi pada ayah bunda dan sesama kita. Paham, sayangku? Paham. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, yaitu menyadari bahwa setiap manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya, ya kan? Allah yang menciptakan kita berbeda-beda untuk saling mengenal. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, sayangku? Ya, Subhanallah. Yang membedakan apa, sayangku? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang membedakan. Gak ada yang lainnya. Paham? Halo, paham, sayangku? Paham. Berikutnya yang keempat, yaitu tidak melakukan diskriminasi dengan orang-orang yang dijumpai baik di sekolah, di rumah, di tempat lain. Apa toh diskriminasi itu? Maksudnya diskriminasi itu membeda-bedakan. Itu tukang sapu, bukan level. Itu miskin, bukan level. Bukan gitu. Ingat, sayangku, kaya, miskin, ya, suku, warna kulit, ekonomi itu tidak boleh dibeda-bedakan. Kita itu sama kedudukan manusia di hadapan Allah, sama. Walaupun pejabat, walaupun uangnya banyak, walaupun orang yang miskin sekalipun, sama kedudukannya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membedakan adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paham? Halo? Oke, kita lanjutkan. Yang kelima, tidak melecehkan seseorang karena apapun. Karena apapun, kita nggak boleh melecehkan seseorang, nggak boleh mengolok-ngolok, nggak boleh menghina. Ingat, sayangku, apa yang kita lakukan itu akan kembali pada kita. Ingat, pesan Ustazah sampai kapanpun, ya, apapun yang kita lakukan akan kembali pada kita. Kalau kita berbuat baik, insya Allah kebaikan akan pada kita. Sebaliknya, kalau kita berbuat keburukan pada orang lain, itu akan menimpa pada kita. Baik. Paham, sayangku? Baik. Oke. Yang keenam, yaitu membela kebenaran dan keadilan. Yaitu inilah contoh-contoh pengamalan Pancasila sila kedua. Oke, sayangku, bisa dipahami? Bisa, Sudah lanjutkan ya? Alhamdulillah ya Karim. Sudah lanjutkan. Sayangku? Oke, sayangku. Lah, sayangku,
bentuk saling menghormati, kita harus saling menghormati di antara sesama kita. Bentuknya bagaimana saling menghormati itu? Ingat, perhatikan saya, yang pertama adalah toleransi. Apa toleransi saya? Apa toleransi? Toleransi adalah sikap memahami perbedaan di sekitar kita. Kita harus paham. Oh iya, perbedaan itu indah. Perbedaan itu kita saling mengenal, kita saling memberi. Bisa difahami sayangku? Toleransi. Apa sayangku? Toleransi. Apa? Toleransi. Sikap memahami perbedaan di sekitar kita. Atau juga, nah, toleransi itu juga namanya tepo sliro. Apa sayangku? Tepo sliro, yaitu ada menjaga perasaan orang lain. Kalau orang lain itu, kalau kita kasari, orang lain marah, kita jangan mengasari orang lain. Paham? Kalau kita itu jiwit sakit, jangan jiwit orang lain. Paham? Kalau kita itu diolok-olok sakit, maka kita jangan ngolok orang lain. Paham? Nah, inilah yang namanya toleransi. Oke, berikutnya. Semua mengajarkan toleransi pada kita. Banyak contohnya. Kawan-kawan selalu sudah cerita ya. Oke. Oke, berikutnya adalah menghargai. Menghargai. Apa itu menghargai? Menghargai itu membuat sesuatu berharga. Kepada siapapun berharga, membuat berharga. Apa itu? Ya. Lah, atau juga, nah, kita tidak menghina dan mengolok-olok orang lain. Kita tidak menghina dan mengolok-olok orang lain. Inilah yang namanya menghargai. Paham? Saling menghargai. Ada berapa bentuk saling menghargai? Menghormati? Ada dua. Saling menghormati ada dua, yaitu toleransi dan menghargai. Paham, sayangku? Paham. Sudah lanjut lagi. Nah, sayangku. Paham. Lihat tentu. Ini orangnya gendut. Ada orang gendut, kemudian bisik-bisik. Kita nggak boleh bisik-bisik di antara tiga teman ada yang bisik-bisik. Kita nggak boleh ngolok-ngolok. Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan pada kita dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya, ini ayat 11. Al-Hujurat ayat 11. Allah peringatkan kepada kita, wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang mengolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk ya, atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, mereka ya itulah saya orang yang tidak bertobat ya, itu adalah orang yang zalim. Jadi kalau kita ngolok temannya, kayak sapi, boleh saya astagfirullah. Enggak boleh. Kita nggak boleh mengolok-olok. Orang yang gendut itu astagfirullah. Kita nggak boleh sayangku. Allah loh ini yang bicara sayangku. Siapa sayang yang bicara? Allah loh. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Bukan ustazah loh ya. Paham sayangku? Kita tidak boleh mengolok-olok. Tidak boleh menghina. Ingat sayangku? Ya. Bukan ustazah ini ada Al-Quran. Astagfirullah. Bentar. Nah, kok Melayu? Bentar, langsung. Oke, sini. Oke, 12 tadi. Oke, sekarang sayangku. Subhanallah, nak. Setelah kita memahami
Ya, setelah kita memahami bahwa Allah itu subhanallah ya, menciptakan kita berbeda-beda. Kita baru sadar ya. Aku baru sadar. Aku harus berpikir apa ya? Alhamdulillah aku baru sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya berbeda-beda. Untuk apa sayangku? Saling mengenal. Saling mengenal. Oke. Dalam surat apa? Ingat, dalam surat apa? Surat Al-Hujurat ayat 13. Oke. Alhamdulillah aku baru sadar bahwa Allah sudah telah menciptakan kita itu semua berbeda-beda untuk saling mengenal. Aku harus berpikir bagaimana caranya aku harus menghormati dan bertoleransi. Paham sayangku? Paham. Alhamdulillah. Subhanallah. Bisa lanjutkan ya? Oke. Sekarang kita ganti pada apa sayangku? Penjumlahan. Oke. Ganti penjumlahan. Oke, nah. Oke. Sekarang ada berapa anak penjumlahan itu? Tekniknya ada 2, yaitu teknik tidak menyimpan. Langsung aja contoh Ustazah. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Berapa sayangku? 2653 ditambah 3302. Oke, langsung aja Ustazah. Ya. Ingat sayangku. Satuan sama satuan, puluhan sama puluhan, ratusan sama ratusan, ribuan sama ribuan, dijumlah atau dikurang. Ingat sayangku, itu harus ingat-ingat. Ya. Oke, sekarang satu-satu. Satuan dulu. Kita jumlahkan. 3 tambah 2 berapa, Nak? 5. Oke. 5 tambah 0 berapa, Nak? 5. 5. Oke. 6 tambah 3 berapa, Nak? 9. Oke, 9. 2 tambah 5 berapa, Nak? 2 tambah 3. 2 sama dengan 5.355. Paham? Halo? Paham sayangku? Bapak yang sudah bisa? Sudah paham? Silakan takbir. Bisa ya? Kita lanjutkan. Oh, sudah lanjutkan sekarang. Sekarang teknik yang kedua. Teknik apa sayangku? Menyimpan. Oke, contohnya sekarang. Halo. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan yaitu 1.200 ditambah 2.900. Oke. Kita tulis dulu. Oke, kita tulis dulu 1.200 kita ditambah 2.900. Ingat satuan sama satuan, puluhan sama puluhan. Oke, kita jumlahkan satu-satu sayangku. Satuan dulu. 0 tambah 0 berapa? Puluhan kosong. Oke. Puluhan 0 sama 0? 0. Kosong. Sekarang perhatikan. 2 tambah 9. 9 berapa? 11. Disimpan 11. Oke, mudah sekali. 11. Kita tulis aja. 11 atas, tulis aja 11. Oke, maka sayangku, ya, 11 kita tulis di atas ya. Oke. Ya, 11 kita tulis di atas. Kemudian, halo, kemudian sayangku, kita satuannya kita turunkan di bawah, satuannya. Kemudian yang kan 11 yang ribuan kan? Oke, kita tambah. Jadi 1 tambah 1 tambah 2. Berapa sayang? 4.100. Oke. Ya, Kak. Saya. Sudah lanjutkan. Paham ya, Nak ya? Halo. 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 Aku baru sadar.
Aku harus berpikir nih. Apa lagi nih? Aku harus sadar bahwa penjumlahan itu mudah sekali. Ada dua caranya loh. Astagfirullah, aku baru sadar. Yang menyimpan, ada yang Bahwa menyimpan. penjumlahan itu mudah sekali, ada dua cara. Bismillah, aku harus berpikir bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan dengan teknik menyimpan atau tidak. Dan aku harus ingat satuan sama satuan, puluhan sama puluhan, ratusan sama ratusan, dan ribuan sama ribuan. Oke, kita lanjutkan pengurangan. Oke, kita lanjutkan. Pengurangan ada berapa sayangku caranya? Teknik yang pertama yaitu teknik tanpa meminjam. Oke, contohnya 5.479 dikurangi 1.254. Langsung aja. Oke, langsung aja. Satuan 8 kurangi 4 berapa nak? 4, 7 dikurangi 5. 4. Oke, jadi 4. 2 dikurangi 1. 4 dikurangi 1. 4. Jadi 5.478 dikurangi 1.254 adalah 4.224. Mudah bukan? Pasti mudah. Oke, Ustazah lanjutkan. Teknik menyimpan sekarang. Contohnya ini 4.249 dikurangi. Langsung aja ya Ustazah, tuliskan ya. Ada waktunya. Oke, langsung. Sekarang tekniknya meminjam. Kurangi 6, Kurangi 6. kurangi 2, 2, kurangi 6 jadi 3. Oh, itu oke, 2. Gampang. Lihat ya. Perhatikan. Buat pinjam ribuan aku pinjam dulu ya. 100 saja. Boleh enggak? Boleh, tak pinjemi. Ini. Jawabannya. Kemudian duanya kita menjadi 12 kan? Halo, saya menjadi 12 kan? Menjadi 12. Maka 12 dikurangi 9 berapa sayangku? 3. 3. Subhanallah. Lah tadi kan 4 kan? 4 dikurangi 1 berapa sayangku? Pinjem 4 dikurangi 1 kan berapa? 3 kan? jadi 3. 4 dikurangi 1 jadi 2. Oke, jadi 4.249 dikurangi 1.906, 2.323. Mudah bukan sayangku? Udah. Siapa yang sudah bisa silakan takbir? Allahu Akbar. Mudah-mudahan soli-soli aku belajar. Oke, Ustazah lanjutkan. Oke, sama. Aku baru sadar. Aku harus berpikir. Pengurangan itu ada dua cara. Bagaimana cara menyelesaikan pengurangan dengan teknik meminjam atau tidak ya? Dan ingat ya sayangku ya, ini ya, kita harus segala sesuatunya kita harus berpikir ada teknik. Lanjutnya sekarang tantangan Ustazah. Halo, nomor 1. Silakan. Sikap saling menghormati antar sesama merupakan pengamalan pada silakan. Sikap saling menghormati. Saling menghormati. Ke 1, 2, ketiga dan 4. 2 yang B. Jawabnya adalah yang B. Itu yang jawabnya yang B. Kalau jawabnya B. Ustazah lagi. Alhamdulillah bisa. Akan yang kedua sekarang. Yang kedua. Manusia diakui dengan Manusia diakui dan melakukan sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Allah SWT yang sama derajat haknya dan kewajiban asasinya merupakan makna dari sila berapa nak? Yang Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jawabannya Coba salah. Salah. Ketuhanan yang Maha Esa. Adil dan lanjutnya.
Nomor 3. Silakan. Berarti kan nggak ada Aku tiga. tahu. Dua. Oke. Yang C. Jawabannya dua. Oke. Dua. Kita lanjutkan lagi. Yes. Dapat. Silakan, Nak. Setiap manusia memiliki kesukaan makanan yang berbeda-beda. Sikap yang tepat terhadap perbedaan itu adalah saling apa, Nak? Memasakkan. Menghormati. Memasakkan, menghormati, mentraktir. Jawabannya apa, Sagu? Jawabannya? Oke, jawabannya. Kok gimana, Cek? Masak coba. Coba masak. Salah kan? Oke. Ustazah lanjutkan lagi. Yuk. Sebagai makhluk yang lemah, manusia wajib selalu memohon pertolongan pada Tuhan yang Maha Esa. Oke. Coba. Yang mana? Astagfirullah. Betul yang A. Ustazah yang keliru apa itu membuat rumusnya. Ya betul A. Ustazah salah, mohon maaf. Jawabannya A. Oke? Ustazah minta maaf loh ya. Oke. Ustazah lanjutkan jawabannya A. Ustazah lanjutkan. Oke, sekarang perhatikan saya. Alhamdulillah musim panen mangga telah tiba. Pak Ahmad memiliki 2 pohon mangga, yang satu jenis mana lagi ya dan satunya jenis gadis. Sudah? Panen mangga mana laginya berjumlah 2.341 dan mangga itu 1.200. Berapa panen mangga Pak Ahmad? Caranya bagaimana? Ini Pak siapa? Pak Ahmad itu panen mangga, memiliki 2 mangga, jenis mangga, yaitu mangga mana lagi dan mangga gadung. Berapa panen mangga seluruhnya Pak Ahmad? Caranya mudah sekali saya. Berapa kan saya? 2.341 ditambah 1.200. Berapa saya, Bu? 1 tambah 0? 4 tambah 0? 3 tambah 2? 5, 2 tambah 1 berapa? 3. Oke, jadi berapa saya, Bu? Oke, jadi berapa? 541. Lanjut saya, Bu. Lanjut. Oke, Ustazah lanjutkan lagi. Yuk, sekarang ganti. Ini Soling Ganteng Fasel. Membantu Bunda belanja ke warung, membeli cabai harganya 3.500 sayuran dan sayuran 4.000. Bunda memberikan uang 10.000. Berapa rupiah belanjaan Fasel? Jadi caranya bagaimana, sayangku? 2.500 jadi yaitu bagaimana, sayangku? Cabai. Oke. Beli uang cabainya berapa, sayangku? 3.500. Sayurannya berapa, Nak? 3.700. Ditambah ya. 400. Tambah 0 berapa, sayangku?